Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat HSP Academy, kita bertemu lagi pada sesi Knowledge Sharing dari HSP Academy. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang hygiene industry. Ya, ini adalah saya ambil salah satu modul dari modul hygiene industry sertifikasi BNSP yang ada di HSP Academy. Pada kesempatan ini karena memang waktunya pendek, saya hanya akan menjelaskan sedikit tentang atau memperkenalkan apa itu hygiene industry. Kalau kita lihat dari definisi hygiene industry, ya dari ada beberapa definisi yang saya ambil di sini. Pertama dari OSHA. OSHA adalah Occupational Safety and Health Administration dari Amerika, sebuah lembaga yang berada di bawah Departemen Tenaga Kerja Amerika yang memang ditugaskan untuk mengembangkan berbagai standar dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan uh, K3 di Amerika. Nah, menurut OSHA, hygiene industry adalah ilmu tentang antisipasi, rekognisi atau pengenalan, evaluasi, dan pengendalian kondisi tempat kerja yang dapat menyebabkan tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Dari definisi ini kita bisa melihat ada 3 poin, ada 4 poin ya paling tidak di sini poin penting ya, 4 poin penting ya. Pertama adalah izin industri itu berkaitan dengan bagaimana mengantisipasi, kemudian yang kedua bagaimana melakukan rekognisi atau pengenalan, kemudian mengevaluasi, dan yang keempat adalah melakukan pengendalian terhadap penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit di tempat kerja. Nah, ini yang dimaksud hygiene industry menurut OSHA. Kemudian kita lihat lagi definisi hygiene industry menurut seorang pakar di Indonesia, ya, yaitu Pak Sumakmur. Ya, dalam bukunya menjelaskan hygiene industry itu adalah sebagai spesialisasi dalam ilmu hygiene beserta prakteknya yang dengan mengadakan penilaian kepada faktor-faktor penyebab penyakit kualitatif dan kuantitatif dalam lingkungan kerja dan perusahaan melalui pengukuran yang hasilnya dipergunakan untuk dasar tindakan korektif kepada lingkungan tersebut, serta bila perlu pencegahan agar pekerja dan masyarakat sekitar suatu perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja tersebut. Nah, ini definisi menurut Pak Sumam. Kemudian definisi lain saya lihat ambil juga dari British Occupational Hygiene Society, mendefinisikan occupational hygiene adalah tentang pencegahan terhadap penyakit di tempat kerja yang melalui apa? Melalui rekognisi, evaluasi, dan pengendalian risiko. Ya, jadi dia menekankan pada 3 poin. Ya, pencegahan penyakit tempat kerja melalui rekognisi atau pengenalan sumber-sumber bahaya yang bisa menimbulkan bahaya kesehatan atau bahaya yang bisa menimbulkan penyakit. Kemudian yang kedua adalah melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber bahaya tersebut dan kemudian melakukan pengendalian dari risiko bahaya tersebut. Dan menurut International Occupational Hygiene Association atau IOH mendefinisikan industri sebagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan juga pengendalian ya bahaya kesehatan di tempat kerja dan lingkungan kerja dengan tujuan untuk memproteksi pekerja ya, memproteksi pekerja dari berbagai penyakit ya yang ada di tempat kerja. Nah, ini beberapa definisi yang ada yang bersumber dari berbagai lembaga ya. Kemudian industrial hygiene kalau kita simpulkan secara umum adalah ilmu dan seni yang berperan dalam melaksanakan upaya pengenalan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pengontrolan bahaya di lingkungan kerja yang dapat muncul dari kegiatan operasi industri, yang mana bahaya tersebut dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, kenyamanan, efisiensi di kalangan pekerja ataupun masyarakat di sekitar daerah kerja tersebut. Nah, di sini juga kita lihat bahwa industri itu berkaitan dengan bagaimana kita mengenali ya bahaya-bahaya yang bisa menimbulkan bahaya kesehatan di tempat kerja, dan juga melakukan pengukuran ya dari sumber-sumber hazard atau bahaya tersebut, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi, dan kemudian melakukan pengendalian bahaya tersebut. Nah, faktor lingkungan kerja ya, penerapan hijau di sini ada 3 aspek utama. Pertama, kalau dari ini penjelasan dari definisi tadi ya. Jadi dalam hijau industri itu ada 3 aspek utama kalau kita lihat dari berbagai definisi tadi. Pertama adalah pengenalan lingkungan kerja, kedua adalah penilaian lingkungan kerja, dan yang berikutnya adalah pengendalian lingkungan kerja. Ya, dan ini akan kita lihat satu persatu. Pengenalan lingkungan kerja bisa dilakukan secara kualitatif, mengetahui kemungkinan serta bahaya potensial dari proses yang ada di tempat kerja, baik misalnya proses produksi ya, atau proses penyimpanan barang, proses lain, misalnya proyek dan sebagainya.
kemudian menentukan lokasi potensi bahaya, alat metode pengujian, dan mengetahui jumlah pekerja yang terpapar. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang haji industri untuk mengetahui sumber-sumber bahaya di tempat kerja. Jadi kita harus tahu dulu proses-proses kerja di tempat kita, ya, proses-proses apa yang dilakukan. Kemudian dari setiap langkah proses kita ketahui sumber-sumber hazardnya, terutama sekali adalah yang berkaitan dengan bahaya terhadap kesehatan. Dan kemudian mengetahui baik itu lokasi potensi bahaya tersebut, kemudian alat yang bisa menimbulkan bahaya tersebut, ya, dan juga alat yang bisa dilakukan untuk melakukan pengukuran dan metode pengujian, ya. Dan kemudian juga mengetahui jumlah pekerja terpapar yang bisa terpapar oleh sumber bahaya tersebut. Nah, ini yang disebut dengan rekognisi atau pengenalan lingkungan kerja. Kemudian melakukan penilaian lingkungan kerja. Ya, dapat dilakukan pengukuran, pengambilan sampel, analisis laboratorium sehingga dapat ditentukan nanti. Jadi pada langkah berikutnya setelah kita melakukan pengenalan, ya, pengenalan lingkungan tadi, baik itu melalui inspeksi, melalui observasi, ya, kemudian kita melakukan pengukuran, ya, melakukan pengukuran atau penilaian lingkungan dengan melakukan pengukuran, ya, bisa dengan mengambil sampel, kemudian sampel tersebut dibawa ke laboratorium, ini disebut dengan indirect sampling. Bisa juga karena perkembangan teknologi sekarang ini kita bisa melakukan sampling dan pengukuran sekaligus yang disebut dengan direct sampling. Nah, sehingga kita bisa menentukan kondisi lingkungan kerja, apakah lingkungan kerja itu aman atau tidak, artinya bisa menimbulkan bahaya kesehatan atau tidak kalau kita lakukan pengukuran. Kemudian perlu tidaknya teknologi pengendalian, ya. Kalau misalnya hasil pengukuran kita menunjukkan nilai paparan di atas nilai ambang batas aman atau yang kita kenal dengan NAB, ya, nilai ambang batas, ya, kalau misalnya melebihi nilai ambang batas berarti kan tidak aman. Artinya tidak bisa membahayakan pekerja, maka perlu dikendalikan. Ya, kita bisa dengan melakukan pengukuran itu kita bisa menentukan pengendalian yang akan dilakukan. Perlu atau tidaknya pengendalian. Kemudian yang berikutnya adalah ada atau tidaknya korelasi antara kecelakaan dan PAK dengan lingkungan kerja. Jadi kalau kita melakukan pengukuran, ya, dari hasil pengukuran itu bisa kita evaluasi untuk kita bisa evaluasi untuk menentukan apakah berhubungan dengan adanya penyakit yang ada di tempat kerja atau tidak. Ya, misalnya kalau misalnya hasil pengukuran kita menunjukkan nilainya cenderung di atas NAB atau sering di atas NAB dan kemudian di area tersebut pekerja yang terpapar oleh sumber hazard tersebut mengalami gangguan kesehatan, bisa jadi ada korelasi, ya, adanya korelasi antara paparan dengan penyakit. Nah, nanti bisa kita menentukan apakah ini penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja. Nah, ini salah satu indikator juga yang bisa digunakan untuk menentukan adanya penyakit akibat kerja di tempat kerja, ya. Nah, kemudian ini juga hasil pengukuran kita tentu saja bisa kita dokumentasikan untuk audit misalnya atau untuk pelaporan ke kementerian misalnya karena diminta oleh oleh kementerian untuk membuat laporan dari Komite K3 atau P2K3 misalnya bisa dilampirkan untuk pelaporan tersebut. Kemudian pengendalian lingkungan. Setelah kita melakukan pengukuran, seperti yang dijelaskan tadi, hasil pengukuran nanti bisa kita gunakan untuk menentukan apakah perlu dilakukan pengendalian atau tidak. Nah, dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh seorang ahli higien industri, kemudian kita bisa menentukan pengendaliannya. Ya, jadi penerapan metode teknik tertentu untuk menurunkan tingkat faktor bahaya lingkungan sampai batas yang ditolerir bagi pekerja. Batas ditolerir itu adalah tentu saja di bawah nilai ambang batas, ya, di bawah nilai NAB. Apakah NAB fisika, NAB kimia ataupun biologis misalnya, ya, ini bisa nanti dilihat di standar yang sudah ditetapkan misalnya di Permenaker nomor 5 tahun 2018, ya, tentang tentang keselamatan lingkungan kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ataupun kita juga bisa mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 48 tahun 2016 atau nomor 70 tahun 2016 tentang kesehatan lingkungan kerja atau kesehatan di perkantoran. Ya, itu juga bisa kita lihat di sana ada nilai ambang batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah, nilai ambang batas aman, baik itu faktor fisika, faktor kimia maupun faktor biologi. Nah, dengan melakukan pengendalian, tentunya tujuannya adalah supaya paparan tadi turun di bawah nilai ambang batas. Misalnya ketika kita mengukur kebisingan di atas nilai 85 desibel, maka kita perlu melakukan pengendalian. Kalau pengendaliannya secara teknis,
ya tentu saja kita menurunkan tingkat kebisingan dengan metode engineering, misalnya dengan memasang peredam misalnya, ya, dengan memasang peredam atau memodifikasi alat sehingga kebisingannya turun, ya, atau memasang peredam sehingga kebisingan turun sehingga tidak memapari pekerja. Itu saja bisa. Sampai nanti apakah termasuk juga pengendalian dengan administratif atau pengendalian dengan menggunakan APD jika diperlukan, ya. Nah, jadi tujuan dari pengujian lingkungan itu adalah untuk menentukan paparan pekerja oleh faktor lingkungan kerja. Kemudian juga kita bisa mengetahui efektivitas alat pengendali di perusahaan. Apakah pengendalian atau sistem pengendali yang sudah dibuat efektif atau tidak. Kapan kita akan efektif? Ketika paparannya di bawah nilai NAB. Ya, setelah dikendalikan, setelah diterapkan, kemudian paparan turun di bawah NAB, nilai ambang batas, maka dikatakan pengendalinya efektif. Tapi kalau misalnya kita sudah menerapkan pengendalian dan paparan masih di atas nilai NAB, berarti bisa jadi belum efektif. Ya, kemudian meneliti tempat kerja dengan memperhatikan keluhan tenaga kerja dan gangguan kesehatan kerja. Ya, dengan adanya pengukuran kita bisa melihat apakah ada keluhan dan sebagainya. Ini juga satu indikator bahwa bisa jadi nilai paparan itu di atas nilai ambang batas. Bisa juga untuk riset pengembangan ilmu pengetahuan, untuk penelitian, ya, dan juga tercapainya upaya peningkatan dari derajat kesehatan pekerja dan produktivitas kerja. Kalau paparannya di bawah nilai NAB, artinya kita bisa menjaga paparan di bawah NAB, artinya kita juga berusaha bisa meningkatkan kesehatan pekerja atau mencegah terjadinya penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh berbagai paparan yang ada di tempat kerja. Nah, sekarang apa tugasnya seorang ahli izin industri? Ya, di Peraturan Menteri Nomor 5, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 tahun 2018, perusahaan diwajibkan untuk memiliki seorang ahli lingkungan kerja. Disebut dengan ahli lingkungan kerja. Ada muda, ada madya, ada utama. Ya. Maka perusahaan wajib punya ahli lingkungan kerja yang sebenarnya ahli lingkungan kerja itu adalah ahli izin industri, orang-orang yang sudah mempunyai kompetensi di bidang hygiene industri. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan ahli hijin industri atau kalau di BNSP ada namanya ahli hijin industri muda, madya dan utama juga ya. Jadi kalau untuk Anda mengambil ahli lingkungan kerja, maka Anda harus mengambil dulu sertifikasi ahli hijin industri ya. Setelah itu nanti baru kita mengambil apa namanya SKP untuk menjadi ditunjuk sebagai ahli lingkungan kerja. Nah, adalah seorang yang memiliki latar belakang pendidikan formal seperti engineering, chemistry, fisik, medicine ya, biological science, related disiplin yang lain ya. Jadi tidak ada background khusus untuk ahli industri ini ya. Jadi bisa jadi dia berasal dari background engineering, teknik ya, teknik mesin, teknik apalagi kimia, teknik, atau mungkin dari jurusan kimia, MIPA, fisika ya, ataupun dari kedokteran atau dari biologi atau disiplin yang lainnya ya, disiplin ilmu yang lainnya ditambah dengan pengalaman dan training yang khusus ya, atau special training yang erat hubungannya dengan HSE atau hijau industri. Jadi kalau Anda ingin mengambil apa namanya mengambil ahli hijau industri ini ya, terutama sekali kalau level muda misalnya, maka boleh Anda background apa saja boleh ya. Tapi dengan catatan Anda sudah memiliki pengalaman di bidang HSE dulu, di bidang K3. Nah, kemudian nanti baru Anda bisa mengambil ahli hijau industri dengan mendapatkan pelatihan khusus ya, kurang lebih untuk ahli hijau industri selama 3 hari. Nanti akan diajarkan tadi bagaimana mengenali potensi bahaya di tempat kerja, mulai dari mengantisipasi, mengenali, kemudian melakukan apa namanya evaluasi, dan kemudian melakukan pengendalian. Nah, ini nanti diajarkan di dalam materi ahli industri, ya, termasuk nanti melakukan pengukuran, ya, pengukuran atau tadi evaluasi. Evaluasi itu artinya kita melakukan pengukuran paparan-paparan bahaya di tempat kerja. Ini melakukan pengukuran. Pada saat kita belajar tentang melakukan pengukuran, kita juga akan belajar tentang bagaimana mengolah data yang ada. Dari mulai belajar bagaimana metode mengukur, menggunakan alat ukur, kemudian membaca hasil, kemudian mengolah hasil. Ya, dan kemudian juga akan kita pelajari bagaimana menginterpretasikan hasil sehingga nanti kita bisa membuat rekomendasi dari hasil pengukuran tersebut. Ya, ini akan diajarkan kepada apa namanya peserta training ahli izin industri ini. Ruang lingkup ahli hijau industri ada 3, sesuai dengan definisi tadi. Pertama adalah rekognisi, yaitu upaya mengenal bahaya lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan, ya, dan pemahaman dari efek atau akibat terhadap para pekerja maupun masyarakat di sekitarnya. Ya, jadi artinya kita sebagai ahli hijau industri adalah orang yang
mengetahui atau mengenali sumber-sumber bahaya yang ada di tempat kerja, yang tujuannya tentu saja adalah untuk melindungi pekerja supaya tidak terpapar. Kemudian kita juga yang kedua adalah melakukan evaluasi. Mengevaluasi faktor bahaya di lingkungan kerja dengan melakukan pengukuran dan pemantauan kuantitatif maupun kualitatif untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bahaya tersebut sehingga menimbulkan gangguan kesehatan dan kehidupan para pekerja. Ini jadi skop kedua adalah setelah kita mengetahui sumber-sumber hazard, di mana tempatnya, di mana sumber hazardnya, apa jenis bahayanya, kemudian kita melakukan pengukuran. Ya, melakukan pengukuran untuk melakukan evaluasi apakah paparannya masih aman atau tidak di atas NAB atau di bawah NAB. Dan kemudian yang skop ruang lingkup yang ketiga adalah melakukan pengendalian, ya, menerapkan teknologi pengendalian. Ya, bagaimana caranya untuk menurunkan paparan? Tentu saja kalau tadi paparan di atas NAB, maka kita harus turunkan ya dengan teknologi pengendalian sehingga paparannya bisa turun di bawah NAB. Jadi contohnya tadi bising dikasih apa namanya? Peredam misalnya, atau dilakukan kalau secara administratif dilakukan perawatan maintenance alat misalnya, ya maintenance dengan dikasih oli misalnya, dibersihkan sehingga mengurangi kebisingan dari alat tersebut. Atau misalnya apa bahaya karena getaran misalnya, ya juga dikasih peredam anti getar supaya tidak menggetarkan tangan, menggetarkan apa namanya tubuh pekerja misalnya, atau bahaya-bahaya lain seperti bahaya karena panas, heat stress misalnya, ya kita berikan rekomendasi pengendaliannya, ya bagaimana mengurangi supaya tidak terpapar panas. Ya kalau misalnya terpapar sinar UV, bagaimana melindungi pekerja dari radiasi sinar UV dan seterusnya. Nah ini nanti akan kita pelajari lebih jauh dalam sesi training hygiene industri, bagaimana pengendalian yang bisa dilakukan untuk menurunkan paparan dari masing-masing bahaya yang ada di tempat kerja tadi. Ya. Kemudian peran dan fungsi ahli izin industri. Ya, kalau Anda sudah mengambil sertifikasi sebagai ahli izin industri dan kemudian juga mendapatkan lisensi sebagai ahli lingkungan kerja, maka tugas Anda adalah pertama tentu saja membantu pimpinan secara profesional dalam upaya memelihara tenaga kerja yang sehat serta upaya memelihara meningkatkan lingkungan kerja yang bersih, nyaman dan aman. Artinya Anda apa mendapatkan tugas khusus dari pimpinan nih, mengambil alih ya. Dan tadinya pimpinan bertanggung jawab terhadap keselamatan semua pekerja dan kesehatan semua pekerja. Kemudian tentu saja setelah Anda menjadi seorang ahli izin industri, artinya Anda diberi mandat oleh perusahaan untuk bertanggung jawab ya membantu pimpinan dalam memelihara tenaga kerja yang sehat serta upaya memelihara peningkatan lingkungan kerja yang bersih tadi. Melakukan inspeksi daerah operasi perusahaan dan lingkungan secara berkala ya untuk mengenal dan mengukur serta monitor bahaya mungkin akan mengancam kesehatan dan keselamatan. Jadi kita bisa melakukan pengukuran. Memang pengukuran ini bisa sifatnya yang mungkin Anda lakukan adalah untuk saja sifatnya monitoring internal. Ya kalau pengukuran yang tujuannya untuk pelaporan, misalnya pelaporan ke Kemenaker ya, Kementerian Tenaga Kerja yang sifatnya mungkin per 6 bulan, mungkin harus dilakukan oleh PJK 3 yang mempunyai lisensi untuk melakukan pengukuran, yang sudah ditunjuk untuk melakukan pengukuran. Ya, jadi yang kita lakukan adalah monitoring internal sehingga kita bisa melakukan koreksi terhadap sistem pengendalian ada. Bisa dilakukan bulanan, ya tergantung dari intensitas pekerjaan. Bisa dilakukan mingguan, ya, bisa dilakukan sekali sebulan ataupun sekali 3 bulan, ya. Kemudian juga turut aktif mereview aspek K3 terhadap setiap rencana konstruksi, renovasi, renovasi fasilitas produksi misalnya, ya, agar tetap memenuhi aturan panduan industri hygiene engineering. Jadi ketika ada apa namanya ada pengembangan ekspansi misalnya, mungkin juga ada konstruksi baru ya ataupun peralatan baru, kita ikut aktif dalam mereview aspek khususnya aspek bahaya kesehatan atau hygiene industri tadi ya, aspek bahaya berkaitan dengan bahaya kesehatan atau hygiene industri tadi. Kemudian juga peran dan fungsi dari ahli industri adalah membuat, merencanakan, menerapkan dan melakukan evaluasi program kegiatan mengenai upaya mengurangi atau menghilangkan bahaya lingkungan kerja serta risiko dampaknya ya. Jadi kita juga ditugaskan ya sebagai seorang ahli industri itu saya kita membuat rencana dan juga membuat program-program yang berkaitan dengan pengendalian bahaya kesehatan atau program hiji industri
kemudian menerapkan ya dan juga melakukan evaluasi dari program tersebut. Kemudian juga kita mengkomunikasikan faktor bahaya lingkungan kerja beserta risikonya kepada apakah itu kepada karyawan sendiri, kepada kontraktor, atau kepada kelompok-kelompok kerja yang berisiko tinggi melalui apa hazard communication program ya membuat suatu program komunikasi bahaya bagi pekerjaan apalagi kalau pekerjaan tersebut menggunakan bahan-bahan yang sangat berbahaya bahan-bahan kimia misalnya bahan-bahan kimia yang karsinogen misalnya bahan-bahan kimia yang toksit misalnya maka kita harus mengkomunikasikan bahaya tersebut kepada pekerja misalnya memberikan penjelasan tentang bagaimana membaca label bagaimana menginterpretasikan label dari bahan kimia, kemudian bagaimana membaca MSDS atau LDKB, Material Safety Data Sheet atau lembar data keselamatan bahan, ya sehingga pekerja memahami bahaya dari bahan kimia yang digunakan dan juga memahami bagaimana cara menggunakan dan mengendalikan bahaya dari bahan kimia tersebut. Ya, nah, ini yang disebut dengan Hazard Communication Program. Kemudian membantu pelaksanaan program pelatihan K3 ya khususnya di bidang hygiene industri. Anda juga aktif sebagai instruktur, sebagai pengajar, sebagai edukator dalam dalam hal meningkatkan pengetahuan pekerja terhadap hygiene industri atau kesehatan di tempat kerja. Kemudian secara umum tanggung jawab ahli hygiene industri adalah pertama melindungi kesehatan pekerja, yang kedua membuat program untuk mengetahui bahaya kesehatan, mengevaluasi bahaya kesehatan, membuat program kontrol dan korektif ya pengendalian dan perbaikan kemudian juga bertanggung jawab membuat juga program untuk kesehatan dan kesejahteraan pekerja jadi kita bisa bekerja sama dengan dokter perusahaan karena memang antara ahli industri dengan dokter perusahaan saling terkait ya programnya saling overlap tujuannya kedua-duanya adalah bagaimana menjaga supaya pekerja itu sehat bagaimana menjaga supaya pekerja itu sehat dan bahkan lebih sehat lagi. Yaitu tugas dari ahli industri dan juga tugas dari dokter. Cuma dari sisi yang nanti kita lihat ya. Kemudian berikan penjelasan kepada pekerja tentang bahaya kesehatan dan peringatan yang diperlukan untuk mencegah efek kesehatan yang buruk. Jadi kalau mereka bekerja dengan bahan bahan kimia berbahaya B3 misalnya, maka jelaskan kepada pekerja apa bahaya dari bahan kimia tersebut. Kalau dia toksit, bagaimana dia bisa keracunan? Apakah karena terhisap? Apakah karena tersentuh masuk jalur kulit? Atau mungkin juga karena termakan lewat mulut misalnya, ya. Dan kemudian apa dampaknya? Apakah dampaknya dampak akut atau dampak kronis jangka panjang? Misalnya bisa menimbulkan kanker, bisa menimbulkan tumor, bisa merusak ginjal, bisa merusak jantung dan sebagainya. Ini dijelaskan supaya pekerja paham dia bekerja dengan bahan berbahaya supaya ada rasa keinginan untuk menjaga dirinya supaya tidak terpapar dari bahaya tersebut sehingga dia bisa mematuhi aturan atau standar kerja yang ditetapkan. Kemudian terhadap manajemen apa tanggung jawab seorang ahli industri terhadap manajemen ya tentu saja adalah memberikan saran ya memberikan saran-saran perbaikan dari hasil pengukuran misalnya ada hal-hal yang memang menyimpang dari standar atau paparan di atas NAB maka berikan saran kepada manajemen ya kemudian melaporkan temuan dan memberikan rekomendasi perbaikan ya ini tugas kita sebagai ahli industri kepada manajemen dan kemudian juga menunjukkan tanggung jawab dalam mengaplikasikan kondisi lingkungan kerja yang sehat sesuai prinsip hygiene industri ya jadi kita juga ikut menjaga ya semua pekerja supaya mematuhi standar yang sudah ditetapkan ya dan juga memastikan bahwa program-program hijau industri yang sudah ditetapkan dijalankan ya diaplikasikan ditetapkan ya kemudian juga mengambil tanggung jawab manajemen untuk melindungi kesehatan pekerja karena kita sudah diberikan wewenang dan delegasi oleh manajemen sudah ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hygiene industri di tempat kerja, maka secara otomatis kita mengambil tanggung jawab manajemen untuk melindungi kesehatan pekerja. Dan skop ahli hygiene industri dengan dokter kesehatan kerja seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah ada bagian yang overlap, ya. Tujuannya sama, yaitu apa? Menjaga, memelihara atau meningkatkan kesehatan pekerja. Ya, yang tujuan kita adalah bagaimana menjaga supaya pekerja tetap sehat atau malah kesehatannya meningkat. Nah, di sini
tugas kita ahli gizi industri adalah sebelum mereka sakit, sebelum pekerja terpapar. Dengan cara apa? Dengan cara mencegah supaya pekerja tidak terpapar bahaya-bahaya bisa menimbulkan bahaya kesehatan. Kalau dilihat dari gambar ini dan diagram ini bahwa di sini ada sumber hazard dan melalui lingkungan pekerja bisa terpapar. Nah, tugas kita di sini bagaimana kita bisa melindungi pekerja supaya tidak terpapar. Atau bagaimana kita berusaha mengendalikan sumber hazard ini supaya tidak memapari pekerja sehingga pekerja tidak sakit. Nah, tugas dokter adalah kalau dokter perusahaan adalah ya kalau pekerja terpapar maka tugas dokter adalah melakukan pengobatan. Tentu saja tidak selepas dari itu, tugas dokter juga adalah melakukan preventif, ya, promotif, ya, melakukan promosi kesehatan agar pekerja juga aware dengan kesehatannya, ya, dan kemudian melakukan preventif, mencegah supaya tidak terpapar, tidak sakit, ya, dan kemudian kuratif, ya, mengobati dan bahkan rehabilitatif. Yaitu tugas dokter. Jadi ada overlapnya. Ya, jadi ahli industri harus bekerja sama dengan dokter kesehatan atau dokter hiperkes untuk membuat program-program hygiene industri sehingga pekerja bisa terlindungi dan bahkan menjadi lebih sehat ketika dia bekerja. Ya. Ini sedikit penjelasan tentang hygiene industri. Ya, mudah-mudahan pemaparan yang singkat ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua apa yang dimaksud dengan hygiene industri dan apa tugas seorang ahli hygiene industri dan kenapa kita perlu mengambil sertifikasi di bidang ini. Ya, dan sebagaimana kita tahu berdasarkan Permenaker nomor 5 bahwa setiap perusahaan ya harus memiliki ahli izin industri. Nanti bisa dilihat Permenakernya ya supaya Anda bisa paham kenapa kita diwajibkan untuk mengikuti training hygiene industri ini. Jadi bagi Anda yang mau mengikuti training hygiene industri, Anda bisa menghubungi HSP Academy. Ya, di HSP Academy kita bisa mendapatkan pelatihan yang lengkap, mulai dari modul yang lengkap dan up to date sesuai dengan persyaratan yang skema BNSP dan Kemenaker, dan juga dilengkapi dengan peralatan alat ukur yang lengkap di HSP Academy. Nanti Anda akan di samping teori dan juga Anda akan dibawa untuk praktek pengukuran di lapangan dengan menggunakan berbagai alat, misalnya alat mengukur bisingan, mengukur sinar UV, mengukur radiasi listrik, mengukur getaran, mengukur debu, mengukur gas, ya, mengukur paparan panas atau heat stress, ya, kemudian mengukur pencahayaan, ya. Ada beberapa alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran di lingkungan kerja yang biasanya ada sumber-sumber bahaya yang bisa mengganggu kesehatan kita. Demikian paparan untuk sharing knowledge kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua dan insya Allah kita ketemu lagi di sesi lain dengan topik bahasan yang lain. Dan terakhir, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.